Bismillahirrahmanirrahim, selamat datang di podcast Kisah Kamu episode kelima. Podcast ini berisi kisah nyata yang dikirimkan oleh kamu para pendengar. Jika kamu mempunyai kisah menarik dan inspiratif, bisa langsung mengirimkannya ke mail@farfats.id dengan judul Kisah Kamu. Episode kelima ini berasal dari email seorang wanita yang tidak ingin disebutkan identitasnya. Kisah ini dikirim pada 6 Desember 2020. Judul kisah ini adalah Aku Tinggalkan K-pop Karena Allah. Cerita ini adalah kisah nyata tentang perjuangan seorang wanita untuk hijrah meninggalkan K-pop. Perlahan tapi pasti, ia akhirnya berhasil hijrah dari demam K-pop ini. Mari kita simak bersama. Drakor atau drama Korea adalah kesukaanku sejak masih SMP. Waktu itu, masih booming drama Korea yang berjudul Boys Before Flowers. Mungkin para pendengar yang suka drakor tahu ya judul tadi. Karena memang populer banget di dunia drama pada zaman aku sekolah dulu. Namun, seiring berjalannya waktu, bermunculanlah boys group dan girls group lain dari Korea. Super Junior adalah boys group K-pop yang pernah menjadi dambaan hatiku. Aku suka karena selain parasnya yang ganteng, suaranya yang indah, namun mereka tetap ramah terhadap fans. Dulu sempat terlintas di benakku, kok ada sih manusia sekeren ini? Hehehe. Aku suka K-pop, tapi aku tidak pernah membeli album mereka yang sangat mahal itu. Tidak pernah pula menonton konsernya, dan pernak-pernik lainnya. Aku biasa melihat mereka di layar kaca. Oh iya, aku hanya memiliki hoodie baseball seperti yang mereka pakai ketika tampil di panggung. Pagi yang cerah, aku pergi ke sekolah dengan memakai hoodie atas nama Super Junior di belakangnya. Mereka yang mengerti K-pop langsung bertanya padaku, "Kamu dapat dari mana hoodie sebagus ini?" Aku pun menjawab, "Aku membelinya online. Tapi ini udah lama, soalnya aku harus ikut PO dan masa pembuatannya 3 bulan. Sesampainya di kelas, aku melepasnya dan menaruhnya di dalam tas. Sebenarnya, aku tidak ingin memakainya ke sekolah. Tapi karena musim hujan, aku membawanya ke sana. Aku mempunyai 2 teman yang sama-sama suka Super Junior. Namun, bias kami berbeda-beda. Yang satu sukanya sama sang leader, yaitu yang berinisial L. Yang satu lagi sukanya sama inisial S. Mereka adalah tokoh yang sangat digemari oleh K-popers Indonesia. Kami selalu menghabiskan waktu bersama, bercanda, berbincang tentang bias yang tidak ada habisnya, sampai salah seorang teman menyebut kami dengan penyebar virus K-pop. Kenapa? Mungkin karena beberapa teman kelas kami ketularan suka K-pop gara-gara kami. Anyway, pada akhirnya aku menyadari tentang suatu hal, di mana Allah mengabulkan doa atau harapan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Waktu begitu cepat berlalu. Kami berpisah setelah lulus SMA. Kami memilih menggapai mimpi masing-masing. Kami kuliah di kota yang berbeda. Tapi perihal K-pop tetap kami jalankan di grup Facebook. Saling berbagi info di grup itu. Tak sampai lulus kuliah, mereka akhirnya menikah, dan pada akhirnya grup itu sudah mulai kosong. Tanpa ada sedikit pun informasi seputar K-pop lagi. Namun, isinya beralih menjadi perbincangan seputar masalah keluarga. Aku terdiam. Karena aku yang belum menikah, aku tidak tahu cara menanggapi masalah keluarga mereka. Waktu itu, aku masih kuliah semester 5. Masih banyak hal yang harus aku kerjakan. Jadi, aku memutuskan keluar dari grup itu karena sudah tidak ada lagi yang membahas tentang K-pop. Aku berusaha mencari teman baru di kampus yang sama-sama suka K-pop. Tapi kenyataannya tidak ada. Ada yang suka K-pop, tapi hanya sekedar suka, tidak seperti saya dan kedua teman saya yang selalu cari info tentang bias. Buat aku, setiap hari adalah hari K-pop. Semua tentang K-pop. Banyak hal yang aku pelajari tentang Korea Selatan, mulai dari bahasa, tempat wisata indah di sana, bahkan sampai peperangan melawan Korea Utara. Aduh, separah itukah? Ya, bisa jadi. Aku benar-benar nggak bisa jauh lagi dari yang namanya Korea Selatan, terkhususnya K-pop. Singkatnya,
Aku bertemu dengan seorang teman kampus. Dia prodi bahasa Arab dan dia juga santri alumni pondok pesantren. Dia selalu menasihati diriku agar keluar dari dunia perkipopan. Dia memberitahu diriku bahwa mencintai seseorang yang bukan dari golongan kita, maksudnya mencintai orang kafir, sama halnya dengan bagian dari orang itu. Awalnya sih aku cuma mengiyakan nasihat itu, dan tidak aku masukkan ke dalam hatiku. Karena menurutku, saat itu selama aku masih bisa ada di bawah batasan-batasanku itu, tidak masalah. Aku masih sholat, baca Al-Quran, dan lain-lain. Tiap hari dia mengingatkanku akan bahayanya aku menyukai K-pop. Tapi aku belum tersentuh dengan hidayah. Aku berkata kepadanya, "Iya, aku akan berhenti ketika hari itu tiba. Aku tidak akan seterusnya tergila-gila dengan K-pop. Makasih banyak sudah mengingatkan aku dan jangan pernah bosan untuk menuntunku ke jalan yang benar. Aku hanya memerlukan waktu untuk menjauh dari hal itu, dan itu tidak mudah karena aku sudah terlanjur suka." Dengan sabar dan telatennya, dia ingin aku berubah menjadi lebih baik lagi. Dan pada akhirnya, aku mulai membuka diri dan sedikit mendengarkan dia. Aku mulai menghapus sebagian lagu K-pop dari HP-ku. Drama Korea juga sudah tidak kepikiran lagi untuk menontonnya. Aku tidak lagi sibuk mendownload drama yang ongoing. Tidak lagi rela bergadang demi comeback-nya Super Junior untuk album terbarunya. Aku menahannya dalam hatiku hanya untuk dia. Aku ingin menghargai dia sebagai sahabat yang baik, karena sudah mengingatkan aku akan kehidupan sebelum mati. Ada kata-kata yang sangat berbekas dan berkesan yang aku ingat darinya. Di akhir hayatmu nanti, apakah kamu mau mati dalam keadaan mengingat nama-nama bias kamu? Sambil nyanyi-nyanyi tidak jelas, dan akhirnya kamu wafat dalam keadaan tidak sempat menyebut nama Allah. Apakah kamu mau mati dalam keadaan yang seperti itu? Aku terdiam. Dan tanpa terasa, air mataku jatuh seketika. Dia berkata, "Maafkan aku. Berhentilah menangis. Karena aku tidak tahan melihat sahabatku menangis, apalagi menangis karena aku." Aku sebenarnya tidak ingin memikirkannya, tapi tanpa sadar, aku justru terus memikirkannya. Aku tidak ingin memperdulikannya, tapi aku terus peduli padanya. Aku tidak tahu apakah aku bisa keluar dari zona itu. Zona di mana aku bahagia melihat bias bernyanyi, tertawa, dan tersenyum. Aku menatap dia dengan serius. Terlalu banyak hal yang ingin aku ceritakan padanya, tetapi hanya waktunya yang belum tepat. Aku hanya bisa menepuk-nepuk punggung dia. Dia kembali menatapku, yang kini aku duduk di sampingnya. Dan aku membalas tatapan itu dengan mata berkaca-kaca. Aku berkata dalam hatiku, ada banyak orang yang sangat menyayangiku. Tapi aku malah menyia-nyiakan perasaan mereka demi kepentinganku sendiri. Mereka begitu menyayangiku. Mereka rela membuang waktunya hanya untuk diriku. Bahkan dengan sabarnya, dia menunggu sampai aku bisa hidup lebih baik lagi. Sahabatku tadi berkata sambil meyakinkanku, "Aku tidak ingin memaksamu berubah dengan cepat. Sedikit demi sedikit, itu lebih baik. Jangan terlalu memaksa, yang nantinya kamu akan malah terus mengingatnya. Lakukanlah hal itu dengan perlahan, yang kamu bisa nanti bakal ikut sendiri atas keinginanmu untuk berubah." Dia melanjutkan pesan yang begitu menghujam ke dadaku. Niatkan semua itu karena Allah, bukan karena diriku atau yang lainnya. Allah Maha mengetahui dari apa yang tidak kamu ketahui. Aku sangat bersyukur akan kedatangan seseorang yang benar-benar sabar, ikhlas, dan baik. Bukan cuma untuk diriku saja, tetapi juga untuk agamaku. Mungkin Allah sengaja mendatangkan orang itu untuk memperbaiki semua hal buruk yang telah aku lakukan selama ini. Semester 7, aku benar-benar yakin bahwa aku memang harus berubah meski tidak sepenuhnya berubah. Setidaknya, aku sedikit menghindari K-pop dan fokus pada kuliah. Aku disibukkan dengan tugas laporan kuliah karena sudah semester akhir. Laporan praktek PKL, lalu dilanjutkan dengan pengajuan judul skripsi, dan pada akhirnya aku dengan mudah keluar dari zona itu tadi.
Aku tidak berani mengklaim diriku benar-benar sudah tidak suka K-pop, tetapi aku hanya berusaha menghindari itu semua. Walau hanya mendengarkan lagu K-pop dan menonton drama Korea. Menurutku, itu merupakan perubahan yang sejauh ini baik, dan semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi. Tidak hanya itu, aku juga mantap berhijab, menutupi aurat meski kurang sempurna, menghapus semua foto-foto yang nampak wajahku di medsos. Karena yang pernah aku dengar, wanita memang harus menjaga kehormatannya, menjaga pandangannya, dan menjaga kemaluannya. Kalau foto yang buka aurat tidak aku hapus, maka aku khawatirkan dia akan menjadi dosa jariyah atau dosa yang berkelanjutan meski aku sudah mati. Na'udzubillah. Tak lama setelah momen penting itu terjadi, sahabatku itu datang ke rumahku untuk mengucapkan selamat kepadaku karena aku sudah berhijab. Selamat datang di duniamu yang baru, katanya sambil tertawa. Makasih, emang kamu kira aku baru lahir apa? Ada-ada saja kamu ini, kataku. Dia menjawab, iya, memang benar kamu baru saja lahir ke duniamu yang baru. Dunia di mana kamu akan memulai hal baru dalam hidupmu. Hidup tanpa opa-opa yang membuat dirimu terhanyut, yang lama-kelamaan akan membawamu semakin jauh dari Allah. Tamparan dengan kata-kata darinya yang membuat diriku sadar. Kata-kata bijak yang menarikku untuk meninggalkan K-pop. Sedikit tapi mampu mengiris hati pada saat itu. Sahabatku tadi menjawab, seandainya kamu nggak mau berubah, padahal aku sudah memperingatkanmu beberapa kali, namun tetap saja dirimu kekeh nggak mau keluar dari zona nyamanmu, maka aku yang akan pergi dan tidak akan mau mengenalmu lagi. Karena aku tidak mau mempunyai teman yang sudah aku nasihati, tapi malah semakin menjadi-jadi tingkahnya, katanya sambil menatapku. Bagaimana kita bisa berubah kalau kita sendiri tidak mau ada perubahan? Bagaimana kita yakin kalau diri sendiri tidak yakin? Bagaimana kita percaya kalau kita sendiri tidak percaya? Hilangkan semua itu dari pikiran kita. Semua manusia yang terjebak di masa lalu yang kelam masih memiliki masa depan yang cerah. So, yakin akan perubahan, maka diri kita akan membawa perubahan itu. Intinya, ikhtiar dan doa memang harus berjalan berdampingan. Karena doa tanpa ikhtiar sama dengan bohong, dan ikhtiar tanpa doa sama dengan sombong. Ingatlah firman Allah di surat Ghafir ayat 60 yang berbunyi, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Tugas kita adalah berdoa kepada Zat yang Maha Kaya dan Zat yang Maha membolak-balikkan hati. Karena rencana Allah sudah pasti yang terbaik. Dia tahu mana yang terbaik untuk kita. Sampai semuanya berakhir tanpa adanya penyesalan dalam diriku. Aku hanya ingin berterima kasih kepada Allah yang telah mendatangkan sahabatku untuk keluar dari zona nyaman. Mungkin ini hanya menjadikan kenangan dalam sebuah pembelajaran terbaik untukku. Aku harus melanjutkan hidup ke depan agar lebih fokus pada suatu hal yang bisa membawaku ke arah lebih baik lagi. Ingatlah, karena sejatinya dunia ini hanyalah ujian. Pernahkah kamu mendengar firman Allah di surat Al-Mulk ayat 2? Allah berfirman, yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Hidup dan mati adalah ujian, yang kekal adalah akhirat. Allah tidak akan memandang kita dari segi fisik, kaya ataupun miskin, populer ataupun tidak, menjadi sorotan menjadi ini atau itu. Tidak. Allah hanya melihat siapa di antara kita yang baik amalnya. Kalau kita hanya hidup untuk menggadaikan nurani kita untuk kesenangan dunia, lalu di akhirat nanti, apa yang harus kita pertanggungjawabkan? Aku tidak tahu lagi bagaimana nanti kalau itu sampai berkelanjutan. Mau jadi apa diriku yang hanya memikirkan idola, yang sampai sekarang saja aku tidak pernah bertemu dengan orang itu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW yang selalu memikirkan umatnya, merindukan umatnya yang bersolawat kepadanya. Tetapi aku malah isi hari-hariku dengan menyanyi lagu K-pop. Semoga Allah mengampuni diriku. Amin. Dan satu lagi, teman terbaik adalah dia yang mampu membawa ke jalan yang benar,
bukan yang malah sebaliknya. Aku beruntung karena dikelilingi dengan orang-orang baik, sehingga aku bisa ikut alurnya mereka. Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.